calon guru penggerak angkatan 7 berasal dari SD Negeri 1 Bakung, Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Dan saya di sini ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Intan Rifani, yang biasa dipanggil Ibu Mentari. Beliau mengajar di kelas 6 di SD Negeri 1 Bakung. Apa kabar Ibu Mentari? Alhamdulillah sehat Ibu Nani. Alhamdulillah ya Ibu Mentari ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Mentari karena sudah mau bekerja sama dengan saya untuk melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya Ibu Mentari ya, kegiatan ini dilakukan bukan untuk menilai Ibu ataupun seperti apa, tapi di sini kita sama-sama belajar dan kita juga sama-sama mencari solusi ketika kita menghadapi masalah ya. Kemudian disinilah wadah kita untuk mengembangkan potensi kita, pun begitu saya ya Bu ya. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk menambah potensi kita. Jadi kegiatan ini juga dilakukan sebelum memasuki tahapan observasi Ibu Mentari ya. Bu, baiklah Bu, kita mulai saja ya Bu ya. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu Mentari, kira-kira nih harapan apa dan tujuan dari tujuan dari pembicaraan kita pada tahapan observasi ini? Baik Bu Neri, dari kegiatan ini saya mengharapkan bahwa kita nanti pada tahapan observasi ini saya dapat menambah wawasan dan dapat bertukar pikiran dengan Ibu Neri mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas. Jadi dari pembicaraan kita ini, Bu Mentari mengharapkan adanya nanti pengetahuan Ibu Mentari yang bertambah dan juga nanti bisa bertukar pikiran ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Ya, benar sekali. Betul sekali ya, karena kita sebagai guru itu harus perlu berkolaborasi ya Bu ya untuk meningkatkan kemampuan kita. Ya begitu pun dengan saya ya Bu ya, semua guru. Nah, sekarang Ibu Mentari nih, kira-kira materi apa nih yang akan Ibu sampaikan untuk pembelajaran besok pada saat kegiatan observasi? Nantinya pada saat pelaksanaan observasi yang akan saya berikan materi kepada anak-anak yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Materi tentang globalisasi dan manfaatnya. Oke, kemudian tujuan dari pembelajaran itu apa Bu? Baik Bu Nelly, tujuan pembelajaran nanti adalah tentang mengamati gambar dan video yang akan saya tampilkan melalui PowerPoint, di mana nantinya siswa dapat menelaah hidup hemat energi dengan teliti. Selain itu, nanti dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya, nanti siswa dapat mengaitkan cara menghemat energi listrik terutama dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tepat. Juga kegiatan presentasi dari hasil diskusi siswa nanti di akhir pembelajaran seperti itu. Ya, jadi di sini kegiatannya adalah mengamati ya, kemudian berdiskusi, kemudian juga nantinya siswa berpresentasi ya, dari hasil diskusi. Oh iya, dari hasil diskusi itu luar biasa ya Bu ya, menarik sekali. Nah, jadi kegiatan ini kalau itu saya pengen tahu persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk pelaksanaan. Saya sudah menyiapkan RPP Bu, terutama itu yang paling penting kita sebagai guru. Lalu media pembelajaran sini saya menggunakan PowerPoint karena saya akan melakukan video dan gambar di situ. Lalu saya juga menyiapkan modul bahan ajar untuk anak-anak di setiap kelompoknya. Lalu terakhir saya menyiapkan LKPD, lembaga jasa pendidik yang akan saya bagikan di setiap kelompok nanti saat mereka berdiskusi seperti itu Bu. Luar biasa, sudah siap juga ya Bu ya. Sudah ada RPP, kemudian sudah ada media pembelajarannya, artinya memang sudah siap lah, sudah lengkap. Kemudian kalau tadi sudah ada persiapan, nah sekarang ini metodenya apa Bu? Metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok? Oke, pada pembelajaran kali ini model yang akan saya lakukan menggunakan model berdiferensiasi ya Bu, karena kan yang setelah kita ingat bahwa kan kemampuan anak itu kan berbeda-beda, gaya belajar mereka kan berbeda-beda. Iya betul. Selain itu saya juga akan menerapkan model pembelajaran menggunakan problem based learning dengan pendekatan saintifik yang akan saya lakukan nanti dan dengan menggunakan metode
diskusi, Hmm. pengamatan, tanya jawab, dan terakhir nanti penugasan. Seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, jadi kalau misalnya saya ulangi di sini nanti pada saat pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan metode diskusi, pengamatan, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Oke, sekali. Kemudian model yang digunakan adalah model problem based learning. Oke, bagus bagus. Jadi kemudian selanjutnya kira-kira nih media atau alat pembelajaran apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya Bu Neli, media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu menggunakan PowerPoint. Seperti itu. PowerPoint ya. Jadi Ibu siap menggunakan media pembelajarannya PowerPoint. Ya, dengan alat bantunya proyektor, laptop, dan alat tulis ya Bu tentunya. Laptop dan alat tulis. Luar biasa Bu. Benar-benar sudah siap ini sepertinya Ibu Mentari ini untuk pembelajaran ini ya. Oke, selanjutnya nih kalau sudah siap media, kemudian alat-alat dan bahan pembelajarannya sudah siap semua. Kira-kira nih apa yang Ibu di area mana tuh yang akan Ibu kembangkan pada pembelajaran kali ini? Begini Bu Neli, pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan pemetaan kebutuhan dulu, kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kedua, saya akan melakukan kesiapan belajar mereka dan gaya belajarnya seperti itu Bu Neli. Ketiga, saya akan melaksanakan diferensiasi konten, proses, dan nanti terakhir produk yang akan kita hasilkan. Oke, luar biasa Ibu Mentari. Rasanya saya juga udah gak sabar lagi ya untuk melakukan observasi nanti. Lalu Bu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan Ibu Mentari nanti, Bu, itu kira-kira apakah Ibu membutuhkan pertolongan? Misalnya Ibu ingin ada orang yang membantu Ibu, siapa orangnya, dan kemudian siapa saja orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan observasi? Oke Bu Neli, untuk orang-orang yang terlibat tentunya saya sendiri sebagai wali kelas mereka dan anak-anak kelas 6B, dan nanti saya mungkin akan meminta bantuan Ibu wali kelas selaku TU sekolah, karena kan saya memerlukan bantuan untuk memasang proyektor seperti itu. Oke, jadi Ibu akan meminta pertolongan Ibu Hanifah ya untuk memasang proyektor. Oke, kalau gitu itu sudah semua sudah siap, sudah ready. Sekarang nih kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan observasi? Bagaimana jika besok Bu Neli kita melakukan observasi? Besok? Boleh. Besok kita akan lakukan observasinya di kelas Ibu Mentari ya? Benar. Oke, siap kalau gitu. Saya udah benar-benar gak sabar ini menunggu pelaksanaan besok. Baiklah Ibu Mentari, saya rasa terima kasih, menarik sekali pembicaraan yang sudah kita lakukan pada pelaksanaan observasi ini. Semoga nantinya pelaksanaan observasi besok berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih juga Bu Neli sudah berbagi ilmu dengan saya. Iya, sama-sama Ibu Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Selamat pagi anak-anak. pagi, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Aku bisa, pasti bisa, yakin bisa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat teman sekelompoknya siapa yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah, mendapatku. Kelompok 4, siapa yang tidak hadir, Nak? Zara dengan Dap. Oke, hari ini kita masih melanjutkan pertemuan yang kemarin. Masih di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan kegiatan, memulai kegiatan, kita awali dengan berdoa. Coba Zaki, ketua kelas, pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Ayo Ki. Bersiap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Coba biar makin semangat. Tepuk semangat. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, beragam, menyenangkan, luar biasa hebat. Coba perhatikan gambar di depan. Masih ingat nggak gambar apa sih ini? Masih? Coba, Ibu mau bertanya. Menceritakan tentang apa sih nak gambarnya? Hal menarik apa yang kalian lihat di gambar? Apa Nopal? Pemborosan energi listrik. Dari gambar 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang mencerminkan boros energi listrik? Yo, biasakan angkat tangannya. Aisyah? Nomor 3, apa nah alasannya? Alasan mengapa nomor 3 menjadi pemborosan energi listrik? Karena semua alat elektronik dihidupkan, Semua alat elektronik dihidupkan. Seperti apa, Aisyah? seperti radio, kipas, TV, dan lampu. Seperti TV, kipas, radio, dan lampu. Kenapa itu dianggap pemborosan energi listrik? Karena semua hidup tetapi tidak ada orangnya. Tidak ada orang ya nak ya. Jadi itu merupakan pemborosan energi listrik. Kalau di gambar nomor 1 mencerminkan apa nak? Hemat energi listrik atau pemborosan energi listrik? Coba berani angkat tangan. Coba Nopal. Ayo Nopal. Pemborosan energi listrik. Pemborosan energi listrik seperti apa nak pemborosannya? Lampu semuanya dihidupkan padahal sedang anak itu sedang tidur. Oke, kata Nopal lampunya dihidupkan semuanya padahal anak itu lagi tidur mendengarkan headset ya. Dan itu keadaan dalam keadaan siang hari. Lampu meja belajar juga hidup padahal anak perempuannya sedang tidak belajar. Ini juga merupakan pemborosan energi. Nah, selanjutnya kita akan menonton video. Video ini tentang dampak tidak menghemat energi listrik. Ibu harapkan kalian mengamati, menganalisis. Setelah kalian mengamati, kalian menganalisis apa sih dampak tidak hemat energi listrik. Jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Meskipun saat ini ponsel sudah lebih canggih untuk membatasi daya listrik yang masuk agar tidak mengakibatkan kelebihan daya, rupanya itu tidak mengurangi banyaknya listrik yang terus mengalir setiap malam. Nah, coba setelah kalian tadi menonton videonya, Ibu mau tanya, bagaimana sih cara menghemat energi listrik? Coba, Kalis, bagaimana Kalis cara menghemat energi listrik? Mematikan televisi jika tidak dipakai. Mematikan televisi jika tidak dipakai, apalagi? Apa Rapi? Menggunakan air secukupnya. Menggunakan air secukupnya. Aisyah? Mematikan lampu di siang hari. Mematikan lampu di siang hari. Jaki tadi tunjuk tangan, apa Ki? Mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan seperti kipas angin dan pendingin ruangan. Iya, mematikan alat elektronik yang tidak dipakai seperti kipas angin, AC ya. Iya, lalu ada lagi? Apa Rehan? Mencabut kabel dari stop kontak bila selesai digunakan. Mencabut kabel dari stop kontak bila tidak digunakan. Nah, Ibu tambahkan sedikit bagaimana sih cara kita menghemat energi listrik. Selanjutnya, di pagi hari biasakan kalian membuka horden dan jendela. Iya, agar cahaya matahari dan udara masuk ke dalam rumah. Mematikan lampu pada siang hari. Tidak menggunakan alat elektronik yang tidak terpakai. Pinter. Tahu nggak dampaknya jika kita tidak menghemat energi listrik? Suaranya yang lain. Apa dampaknya, Adek?
Pasokan listrik akan cepat habis. Pasokan listrik akan cepat habis. Apalagi? Yuk coba. Zianka. Pembayaran listrik akan meningkat dan semakin mahal. Pembayaran listrik akan semakin meningkat dan mahal. Kalau kita tidak hemat energi listrik akan habis, nanti akan terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Karena apa? Untuk menghemat energi listrik. Itu ya, bagaimana cara kita menghemat energi listrik dan apa sih dampaknya jika kita tidak menghemat energi listrik. Nah, sekarang kalian akan membuat poster sebagai bentuk sosialisasi kegiatan menghemat energi listrik. Selanjutnya, Ibu akan melaksanakan kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini seperti biasa, Ibu akan mengirimkan link, ya, link Google Form yang akan Ibu kirimkan melalui grup WA kelas. Ya, nanti akan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan kegiatan evaluasi. Oke, sudah mengerjakan evaluasi, sudah melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir. Coba Ibu mau bertanya, apa sih yang kamu pelajari hari ini? Ada yang berani angkat tangannya? Coba, Nopal, apa yang Nopal pelajari hari ini, Nak? Tentang menghemat energi listrik. Tentang hemat energi listrik. Lalu apa lagi? Coba angkat tangan yang tinggi. Coba, Aisyah, apa, Nak? Tentang apa, Nak? Kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku, apa lagi? Siti. Cara membuat poster. Cara membuat poster. Jadi kita ada 3 ya yang kita pelajari hari ini ya. Tentang menghemat energi listrik dan dampak tidak menghemat listrik. Lalu teks eksplanasi tentang kata non baku dan kata baku. Yang terakhir kita membuat poster. Kita menutup kegiatan pembelajaran, kita bermain dulu seperti kemarin. Masih ingat nggak? Masih. 5 jari kanan, 5 jari kiri, menjadi 10, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Nelly Damayani SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Bakung, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching pasca observasi supervisi akademik. Dan di sini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Yuni Dwi Pristiwanti SPD, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Mentari Intan Dipani SPD, yang mengajar di kelas 6 di SD Negeri 1 Bakung, Kota Bandar Lampung. Baiklah Ibu Yuni, izin untuk melakukan coaching Ibu. Ibu Mentari, kita mulai ya Bu ya. Baiklah. Assalamualaikum Ibu Mentari. Waalaikumsalam Ibu Nelly. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Ibu Mentari ya, sudah meluangkan waktunya untuk melakukan pasca observasi ini ya Bu ya. Ini merupakan
tahapan sesudah observasi kita kemarin ya. Baiklah Ibu Mentari, kita akan ngobrol santai ya, membahas tentang kegiatan observasi kita kemarin yang sudah dilakukan. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nih perasaan Ibu sesudah melakukan praktek mengajar kemarin? Tentu saya merasa senang Bu Nelly dan lega Ya. karena saya sudah merencanakan dan telah melaksanakan pembelajaran secara baik, dan kemarin juga kan anak-anak antusias untuk melaksanakan Oh, iya. pembelajaran. Itu Bu Nelly. Oh iya, jadi Ibu Mentari merasa senang dan lega karena pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Benar sekali. Terbukti adanya anak-anak yang belajar dengan antusias ya Bu ya. Wah, hebat sekali, alhamdulillah. Kemudian Bu, kira-kira menurut Ibu apakah tujuan dari rencana pembelajaran Ibu itu sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin? Menurut saya Bu Nelly, tujuan rencana pembelajaran yang saya buat kemarin itu sudah tercapai. Terbukti kemarin dapat siswa dapat menelaah bagaimana sih cara mereka hidup, cara hidup hemat energi listrik, dan mereka juga bisa Identifikasi. iya benar dengan kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Lalu mereka juga bisa melihat itu dari meneliti dari gambar, video yang sudah saya tampilkan kemarin ya Bu Nelly. Iya, iya. Selain itu juga dengan berdiskusi juga siswa itu dapat menyajikan gitu sebuah produk yang dipresentasikan di kelas seperti itu. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran yang saya buat itu sudah tercapai di hari itu seperti itu. Iya. Jadi menurut Ibu tujuannya sudah tercapai karena di adanya murid yang antusias, kemudian siswa juga sudah bisa menelaah hidup energi hemat energi listrik ya. Kemudian mereka juga berdiskusi dengan kelompoknya gitu ya. Jadi memang sudah tercapai ya Bu. Benar sekali. Nah sekarang kira-kira menurut Ibu tujuan itu bisa tercapai kan karena pasti ada kekuatan yang sedang dalam diri Ibu. Nah sekarang kira-kira kekuatan apa yang Ibu punya dalam diri Ibu untuk sehingga tujuan itu bisa tercapai? Oke, untuk kekuatan yang saya miliki ya Bu Nelly, Ya. saya tuh mengetahui karakteristik siswa itu seperti apa. Karena seperti kita tahu kan setiap anak itu berbeda-beda karakteristiknya. Jadi kekuatan saya di situ. Lalu ini kan berhubungan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh iya betul sekali. Dimana kita mengetahui karakteristik siswa itu sehingga kita tuh dapat mengetahui kebutuhan anak itu seperti apa. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sudah Ibu lakukan ya, betul sekali Bu. Luar biasa Ibu ya. Nah kemudian Bu yang ingin saya tanyakan lagi, jika misalnya dikategorikan dengan angka antara 1 sampai dengan 10 gitu. Nah kira-kira Ibu Mentari ini berada di angka berapa? Kalau menurut Ibu sendiri gitu. Kalau menurut saya pribadi ya Bu Nelly, Iya. setelah kita melakukan pembelajaran kemarin, mungkin kalau dikategorikan dari angka 1 sampai 10 mungkin saya masih di posisi angka ke-7. Karena saya masih tahap posisi belajar seperti itu ya Bu, jadi masih pengen saya kembangkan lah pembelajaran pada saat itu. Benar Bu ya. Jadi Ibu merasa berada di angka 7 ya. Menurut saya sih itu capaian sudah luar biasa Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya level untuk Ibu Mentari terus meningkat ya sampai 8 Amin. Baiklah Ibu Mentari, sekarang Ibu dari pelaksanaan praktik kemarin yang ketika pas mengajar, nah kan itu pasti ada hambatan-hambatan yang Ibu alami saat prakteknya. Nah itu bagaimana Ibu menanggulannya atau mencari solusinya pada hambatan itu? Kalau setiap pembelajaran itu pasti ada ya Bu Nelly, hambatan yang akan kita alami sebagai guru gitu ya. Kemarin tuh ada sih Bu sedikit permasalahannya, itu pembelajaran berdiferensiasi saya itu kurang maksimal. Kenapa itu Bu? Karena saya menemukan satu orang siswa itu yang kurang aktif di antara teman-temannya seperti itu. Iya. Jadi pada saat kegiatan berdiskusi secara kelompok itu, dan terlihat hanya beberapa orang saja yang berdiskusi. Jadi yang lain itu teman-temannya sibuk mencari jawaban, berdiskusi, memberikan, tapi hanya ada satu orang ini, siswa ini yang diam saja. Pasif jadi ya Bu ya? Pasif, iya benar. Itu sih benar hambatan Hambatannya saya. atau permasalahan ditemui Benar, dari yang saya temui kemarin. Oke, jadi hambatan yang Ibu hadapi itu adalah
ada siswa yang masih pasif atau Iya. tidak aktif dalam melaksanakan diskusi ya, proses diskusi. Oke, jadi nah dari hambatan-hambatan itu Bu, kira-kira ada nggak solusi atau jalan keluarnya untuk mengatasi masalah itu? Tentu solusi itu pasti ada ya. Iya, iya. Mungkin saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu Oh iya. dan memperhatikan anak tersebut yang satu tadi yang kurang aktif di dalam kelas. Tidak menutup kemungkinan juga untuk saya melakukan koordinasi dengan orang tuanya Oh, iya, di betul. rumah seperti itu. Iya. Saya tanyakan dulu, kenapa sih anak ini pasif di kelas? Mungkin Iya. itu sih benar yang akan saya lakukan yang pertama. Iya. Oke, jadi nanti Ibu akan melakukan koordinasi dengan orang tuanya untuk mengatasi masalah yang ada di kelas ya. Oke, baik Ibu Mentari. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa tersebut? Pastinya secepatnya benar ya, karena kan ini juga sudah kelas 6, jadi nggak bisa kita lama. Iya, betul, Jadi betul. harus cepatnya, kemungkinan juga besok atau lusa nanti saya akan temukan orang tuanya berdiskusi apa sih permasalahan anak ini gitu. Mungkin itu rencana saya sih Bu, dan rencananya saya akan melakukan segitiga restitusi kepada siswa tersebut. Oh iya, iya betul sekali Bu. Jadi selain Ibu mengkoordinasikan dengan orang tuanya, Ibu juga akan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Bagus sekali Bu. Solusi yang luar biasa itu Bu. Ya mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan, dan saya juga udah gak sabar nunggu informasinya Bu ya. Oke. Nah, Ibu Mentari, ada catatan saya tentang kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin. Ada beberapa poin dalam catatan saya ya. Yang pertama adalah pembelajaran Ibu dilakukan sudah sangat baik sekali. Kemudian juga pembelajaran yang berdiferensiasi juga sudah diterapkan. Kemudian tujuan dari pembelajaran juga sudah tercapai. Kemudian pembelajaran diskusi yang dilakukan siswa itu memang sudah baik, tapi walaupun hanya ada siswa yang kurang pasif, tapi semua berjalan dengan lancar. Kemudian secara keseluruhan sudah baik, dan perlu siswa yang ditampilkan juga kreatif ya. Oke, itu saja Ibu, kayaknya sepertinya catatan saya tentang pelaksanaan observasi kemarin. Terima kasih Bu Neli Iya. untuk catatan. Mungkin ini juga catatan untuk saya pribadi nanti untuk memperbaiki untuk Iya. pembelajaran selanjutnya. Itu. Baiklah Ibu Mentari, dari kita sudah melakukan pembicaraan pasca observasi ini. Nah, kira-kira apa nih kesimpulan yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita? Oke Bu Neli. Dari percakapan kita dari awal ya Bu Neli, Iya. mungkin bisa saya simpulkan, saya sangat senang bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Dan adapun catatan yang diberikan Bu Neli tadi ya, yang sudah disampaikan itu akan saya kembangkan kembali. Mungkin nanti di kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti itu. Jadi dari kesimpulan yang didapat, Ibu akan mengembangkan lagi hasil-hasil dari poin yang saya temukan ketika pelaksanaan observasi. Oke Ibu, mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu bisa menjadi lebih baik lagi dan terus bisa memajukan pendidikan anak-anak kita ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu. Baiklah Ibu Mentari, terima kasih sudah bekerja sama dan kolaborasi dengan saya dalam supervisi akademik ini. Mudah-mudahan kita bisa memajukan pendidikan untuk anak-anak didik kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.